Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi teman-teman, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indriawati dan juga rekan saya Aswati Pijar. Kami dari Pesantren Mahasiswa Wisma Rahayu Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi teman-teman, di sini nanti kita akan sama-sama belajar, diskusi, dan juga sharing-sharing mengenai apa sih Mbak Asma? Belajar mengenai sholat tepat pada waktunya. Baik teman-teman, langsung saja mengenai sholat tepat pada waktu. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengapa sholat merupakan kewajiban utama bagi umat Islam. Nah, jadi teman-teman, sudah kita ketahui bahwa sebagai umat Islam, sholat merupakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketahui juga bahwa sholat merupakan salah satu amal yang akan dihisab pertama kali di akhirat kelak ya teman-teman. Di sini kita juga mengetahui bahwa di mana kewajiban utama Islam itu adalah sholat, di mana itu merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Selain itu juga memperkuat hubungan spiritual kita untuk menjalankan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk mengingatnya selalu dalam menjalankan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Dimana dari sholat kita juga belajar mengenai disiplin dan juga takwa, sehingga umat Islam itu mempunyai ketergantungan kepada Allah dan juga bisa mengambil waktu untuk merenungkan makna hidup serta memiliki perilaku yang baik dalam hidup mereka. Itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mengenai sholat tepat pada waktunya ada dalil yang menunjukkan mengenai hal tersebut, yaitu ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11 yang akan dibacakan oleh Mbak Aswan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang memelihara sholat mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Baik, maksud dari ayat ini adalah bagi siapa yang sholat atau umat muslim yang sholat tepat pada waktunya, dia akan masuk surga Firdaus dan dia akan hidup kekal di dalamnya. Nah, jadi itu ya teman-teman, merupakan salah satu keutamaan kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Baik teman-teman, mengenai sholat tepat waktu itu ada beberapa tips yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Menurut Mbak In, apa saja Mbak In? Jadi teman-teman, ada beberapa tips yang perlu kita lakukan agar kita terbiasa untuk sholat tepat pada waktunya. Yang pertama apa sih teman-teman? Tentunya yang pertama kita selalu mengingatkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa mengatur alarm atau jam yang sudah menunjukkan pukul saat melaksanakan sholat, atau teman-teman jika sudah mendengar azan langsung bangkit dari segala aktivitas untuk melaksanakan sholat teman-teman, agar kita bisa sholat tepat pada waktunya. Nah, selain itu kita juga bisa berkomitmen terhadap diri sendiri, terhadap diri kita. Nah, bagaimana jika kita sudah terbiasa ya teman-teman mempunyai habits yang baik, kita mendengar azan langsung kita mengerjakan sholat, maka hal itu akan menjadi kebiasaan dalam diri kita, sehingga kita akan langsung sadar bahwa itu emang sudah perlu kita lakukan untuk sholat. Tapi kalau kita sudah terbiasa pada habits yang buruk, mendengar azan ya udahlah nanti sholatnya gitu ya teman-teman, itu salah satu hal yang kurang baik yang perlu kita tinggalkan. Nah, selain itu kita juga bisa mengajak teman-teman atau saudara kita untuk segera melaksanakan sholat saat adzan sudah tiba. Nah, jadi teman-teman, untuk tips selanjutnya yaitu kita perlu memahami apa itu makna sholat. Nah, sebenarnya sholat itu siapa sih yang butuh teman-teman? Kita yang butuh atau Allah yang butuh? Nah, tentu saja kita kan yang butuh teman-teman, bahwa kita perlu sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jika kita sholatnya sudah bagus, maka insya Allah tentu saja kegiatan kita sehari-hari tentunya akan diberi keberkahan, kelancaran gitu kan teman-teman. Nah, itu selain itu kita juga perlu mengevaluasi diri bahwa kita tuh sholatnya sudah tepat waktu apa belum.
Jika belum ya kita perlu memperbaiki lagi dan lagi gitu ya teman-teman. Itu menjadi salah satu motivasi bagi kita untuk selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah jadi itu ya teman-teman, perlu kita ingat selalu. Ada juga hadis yang menjelaskan mengenai sholat tepat pada waktunya yang akan dibacakan oleh Mbak Aswad. Hadis mengenai sholat tepat pada waktu, man hafadu 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakul lahu nura wa la burhanun wa la najatun wa kana yaumal qiyamata mahal qarun wa far'aun wa haman wa abiyya bani khalafan. Artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan dari hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayyah bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Nah jadi ya teman-teman, dari hadis yang dibacakan Mbak Aswad ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya, di mana kita akan mendapatkan cahaya di akhirat nanti, kita akan mendapatkan petunjuk dan juga keselamatan dari Allah. Selain itu kita juga akan dikumpulkan bersama orang-orang saat hari kiamat nanti. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.